Oke, teman-teman semua, saya request supaya you bisa nonton lagi, or you bisa nanti cek-cek lagi lah, nonton lagi. Oke, so teman-teman semua, saya akan jelaskan sekali lagi ya soal how important, betapa pentingnya verb itu di dalam bahasa Inggris. Oke, nah di dalam bahasa Indonesia, kalau you ngomong I student, itu boleh. Oke. Meskipun student ini kata kerja bukan? Bukan. Apa kata apa dia? Kata kerja, Mam. Kata kerja. Student bukan kata kerja, kata apa? Kalau kata kerja harus bisa dilakukan, student bisa dilakukan nggak? Oh, begitu nggak? Oke. Oh, Student itu kata apa? Mam. Kata Benda. Ya, dalam bahasa Inggris adalah noun ya. Kata benda tidak harus selalu benda ya, but in English itu termasuk noun. Oke. Nah, sementara itu in bahasa Inggris itu, nah, ketika di dalam bahasa Indonesia, ketika you bilang aku siswa boleh nggak? Boleh. Boleh, ngerti kan kalian? Aku guru bisa ya? Bisa. Nah, sementara aku guru itu, secara strukturnya atau secara rumusnya lah gampangnya itu adalah subject plus noun. Ya, itu ya. Itu dulu bahwa di Indonesia itu boleh, bisa ada artinya gitu. But in English unfortunately gitu ya, di dalam bahasa Inggris ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dalam membentuk sesuatu kata kalimat anggaplah gitu, satu kalimat itu harus ada subjek dan verbnya. Jadi kalau you bilang I student itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah strukturnya adalah subjek plus noun, which is bukan verb. Sementara di dalam bahasa Inggris itu harus ada verbnya. Jadi kalimat ini tuh nggak boleh secara struktur karena memang dia subjek plus noun. Sementara yang diminta dalam bahasa Inggris itu adalah subjek plus verb atau kata kerja. Jadi ini tuh nggak ada apanya? Nggak ada kata apanya? Kerja. Kerjanya. Cuman ada subjeknya aja. Sementara kalau misalnya di dalam bahasa Inggris, you harus punya subjek plus verb itu. Jadi ini tuh yang nggak ada adalah verbnya. Jadi secara struktur atau secara urut-urutannya itu dia belum bisa dia jadi kalimat karena dia nggak ada verbnya itu. Oke, tapi di dalam bahasa Indonesia bisa. Gitu. Tetapi dalam bahasa Inggris nggak bisa karena dia harus ada kata kerjanya. Nah, oke, kalau kata kerja sih saya nggak terlalu you tahu lah kata kerja yang kayak gimana. Oke, anggaplah gini, kata kerja, contohnya tadi kata kerja kan kamu, you udah ini ya, udah nentuin 5 kata kerja yang beda-beda itu ya, yang harus beda. Nah, but here's the thing, ada masalah lain di dalam bahasa Inggris verb itu ada dua. Ada dua. Satu adalah aktif dan pasif. Gampangnya gitu ya. Jadi dia udah mengantisipasi nih kalau misalnya kegiatan yang atau sesuatu yang you mau bilang itu nggak bisa dilakukan, kayak misalnya I student kan kita nggak bisa melakukan student, maka ada pasif, ada namanya verb pasif. Nah, verb aktif itu gampang. Verb aktif itu ya tadi misalnya go, eat, walk gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau verb aktif mas sebetulnya. I know that you can do, you bisa lah gitu. Pokoknya intinya verb aktif itu adalah verb yang ada actionnya atau bisa dilakukan. Nah permasalahannya adalah verb pasif. Verb pasif itu saya ingatkan lagi ya. Verb pasif itu ada is. Verb pasif itu ada is, ada am, ada are,
nanti ada lagi was and were. Nah, jadi sebelum ke ini, kan you tahu ya pasangannya ini is buat apa. Oke, ini gampangnya ini. Jadi kalau ditanya, verb itu cuma 2. Verb itu yang bisa dilakukan kayak go, eat, walk, dan segala macam. Atau is, MR, atau was, were. Ini aja. Ini adalah verb. Oke, teman-teman? Jadi tadi go, eat, walk yang bisa dilakukan. Lalu kalau nggak bisa dilakukan itu is, MR, atau was, atau were. Itu aja. Berarti ini adalah salah satu, ini adalah verb. Kalau lah, hilang semua. Oke. Kalau misalnya in, on, at bukan verb. And bukan verb. Atau bukan verb pasif. Jadi verb pasif itu cuman is, MR, dan was atau were. Was atau were itu adalah bentuk past, tapi kamu mikirnya itu aja lah. Is, MR, was, were. Oke. Ini berarti artinya kalau ada ini berarti itu posisinya di dalam suatu kalimat adalah sebagai verb. Jadi kalau misalnya ada ini, terus ada noun, itu berarti udah boleh. Itu, ngerti ya? Sampai sini, oke? Nah, seperti yang kalian tahu ada kalau misalnya saya dalam bahasa Inggrisnya apa? Terus kalau kamu? You. Terus kalau kalian? They. Kalau they ini termasuk yang ngomong nggak? Termasuk yang ngomong nggak? Enggak ya. Oke. Ada lagi kita atau kami apa? We termasuk yang ngomong? Termasuk. Betul. Lalu ada satu lagi, ada it. It itu untuk benda atau untuk binatang or something like that, itu biasanya gitu ya. Nah, relasinya ketika di verb pasif ini ya, kalau misalnya I berarti pasangannya adalah M. You pasangannya R. They pasangannya R. We pasangannya R. It pasangannya Is. Astagfirullahaladzim, kurang apa? Ini apa? He sama she. He sama she. Kalau he buat? I buat dia Ya. laki-laki. Betul, she Buat perempuan. perempuan. Oke, gitu ya. Yes, ma'am. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan lihat. You kalau misalnya cuman dengerin aja mungkin belum ini ya. Oke. Oke. Teman semua. Kita langsung aja ya. Setia. Oke, betul. Ya. Oke. Sutia, mana subjek, mana verbnya? Subjeknya Dina and I. Oke, good. Nur Laila. Silakan. Subjeknya I am apa? beautiful. Verbnya yang mana? Beautiful. Beautiful. Yeah. Yo. Lihat. Apa? Tadi siapa? Nur Laila. Nih, coba Abang. Verbnya too beautiful. Coba lihat lagi nih, apa yo? Verbnya.
Subjeknya tadi I ya. Nah, Oh iya, masalahnya verbnya yang mana? verbnya M. Gitu verbnya. Jadi di sini Iya, salah. verbnya. Enggak salah, tenang aja. Oke, Jambo silakan. Jambo, mana He subjeknya? ma'am. Subjeknya apa nah? Subject. He subject and purposive is. Apa verb pasifnya adalah is. Oke, jadi di sini verbnya adalah Is. oke, good. Thank you, ma'am. Ya. Ini siapa? Oh, Rizky. Rizky? Ya, Bu. Yuk. Subjeknya he, Good. verbnya itu it ya. Ya, betul. Ada apa itu di belakangnya it? Ada s. Jadi bacanya? It's. Good, betul. Hafilah? Subjeknya subjek si, verbnya goes. Apa? Gimana? Subjeknya si, verbnya goes. Verbnya apa? Goes. Oke, good. Adnan, silakan number 6. Subjeknya they, terus verbnya where. Was Betul, betul, pasnya. Silakan Karina. Yes, ma'am. Yep. Subjeknya they. Ini Ya. number 7. 7 ya. Bener ya? Sorry, number 6. 6. Ya, silakan. Subjeknya they. Verbnya where. Oh ya, betul. Tadi bukannya udah ya nih? 7 ya. 7, ma'am. Subjeknya she. Verbnya was. Oke, thank you. Ya, ma'am. Masih banyak banget ya, sis. Oke. Tadi siapa sih, Nur Laila ya? Tadi siapa ya? Tadi Karina, Miss. Karina. Oke. Aini udah belum? Belum, ma'am. Oke. Silakan. Subjeknya he, verbnya was. Oke. Oke. Diana udah? Belum, ma'am. Silakan. Subjeknya she, verbnya is. Oke. Safira. Subjeknya Raina, verbnya when. Pakai T, when tuh. When. Good. Cynthia. Oke, ada Cynthia silakan. Number 11. Silakan number 11. Subjeknya she, Hmm? verbnya studied. Good. Betul. Sekarang Yafi ya. Yafi? Yes, ma'am. Yuk. Subjeknya Yafi. Terus objeknya verbnya itu will. Go. Go. Ya. Oke. Sampai sini? Lumayan? Yan, ma'am. Lumayan ya. Oke.
Oke, teman-teman semua. Itu penjelasan soal how important the verb. Jadi pokoknya verbnya itu kalau nggak yang aktif dia is MR atau was were, itu aja. Itu semua verb. Nah, apa hubungannya sama yang akan selanjutnya saya jelaskan adalah hubungannya itu adalah bahwa kita akan masuk ke dalam tenses. Oke. Tenses itu, wait, saya post them. So we will continue to discuss about tenses. The first one is simple present tense. Oke, ketahuan deh. Oke. Jadi simple present tense itu buat apa teman-teman? Tadi udah lihat ya. Apa? Satu, untuk apa? Yang you tahu aja. Tebak-tebakan juga boleh. Apa? Simple present tense itu buat apa? Buat menunjukkan apa? Yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung. Ada lagi yang lain? Untuk kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Ada lagi? Ada lagi nggak? Aini tahu Aini? Kira-kira buat apa? Karina? Untuk menunjukkan kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Bukan. Ya, terus apa lagi? Cynthia? Mungkin buat nunjukin suatu fakta gitu ya, Mem. Fakta, oke. Diana? Diana? Diana nggak ada ya. Oke, ya betul teman-teman, tadi ada beberapa yang betul tentang rutinitas, tentang kegiatan sehari-hari, lalu tentang fakta. Jadi teman-teman, setiap tenses itu ada kekhususannya. Artinya ada kondisinya. Jadi kita nggak boleh mix up atau kita nggak boleh campur-campur gini. Nggak boleh campur-campur, oh ini sebenarnya ini tugasnya ini, tapi kita pakai di sini. Jadi memang seringnya simple present tense ini, itu kita seringnya itu menduga bahwa dia itu untuk segala sesuatu yang sedang berlangsung. Sedang berlangsung itu yang sedang banget nih kita kerjakan. Contohnya misalnya saya lagi ngomong sama kalian, itu. Jadi itu kan kalau yang saya sedang banget nih sekarang lagi ngajar, lagi ngomong sama kalian, kalian lagi ngedengerin saya, ya ada yang lagi sambil tiduran, ada yang gimana, itu adalah kegiatan yang sedang berlangsung saat itu juga. Nah, jadi memang untuk kasus itu ada tenses lain gitu. Jadi memang untuk simple present tense itu adalah hanya untuk dua hal, hanya untuk dua kondisi. Yang pertama adalah rutinitas. Rutinitas itu bisa sesuatu yang you lakukan secara rutinitas ya, misalnya setiap hari, setiap jam, you napas setiap jam itu rutinitas misalnya, you minum setiap hour itu adalah rutinitas, jadi you pakai tenses ini. Atau yang kedua adalah sebuah fakta atau sebuah kebenaran. Nah, fakta itu juga ada dua ya, kalau saya bilang secara garis besar itu dua. Satu fakta yang kita tahu, kita sama-sama tahu nih, bahwa itu adalah universal gitu, bahwa misalnya contohnya kalau dari saya yang sudah saya bikin adalah sunrises. Sunrises itu artinya matahari terbit. Sampai saat ini kita semua meyakini hal itu kan, kalau enggak kan kiamat ya. Dan alhamdulillah pagi ini masih terbit gitu ya. Jadi sunrises, matahari terbit itu adalah sebuah fakta yang memang secara saintifik atau semua orang tuh meyakini hal tersebut. Atau bird flies gitu ya. Nah, bird flies itu ya sampai saat ini sih kita paham bahwa, atau kita sama-sama tahu bahwa itu adalah ya
Burung memang kodratnya terbang itu, meskipun nanti di luar sana ada burung-burung misalnya yang cuma merayap aja atau bagaimana, mungkin ada beberapa spesies, but kita sama-sama tahu dan sama-sama meyakini bahwa bird itu flies gitu, atau bird itu terbang. Nah, itu satu. Jadi fakta yang kita semua udah tahu, maksudnya udah rahasia umum gitu ya, semua orang tuh udah tahu lah ibaratnya seperti itu. Nah, ada lagi yang kedua adalah fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran yang kita yakini sebagai seorang gitu ya. Terlepas orang lain mau lihat itu sebagai sesuatu yang menurut mereka itu tidak benar, itu adalah fakta buat mereka. Contohnya ini contohnya. Misalnya saya bilang saya bisa loh, atau saya bilang saya naik gunung loh gitu. Nah, saya naik gunung itu adalah berarti kan artinya itu adalah sebuah kenyataan atau fakta yang saya percayai. Terlepas you percaya atau enggak itu urusan you. Misalnya you punya fakta lain terhadap pernyataan saya, itu juga sebuah fakta atau sebuah kebenaran atau sebuah pernyataan. Misalnya saya bilang saya naik gunung loh, terus you misalnya nimbalin Allah nggak bisa. Nah, Allah nggak bisa atau you nggak bisa sebenarnya naik gunung, itu adalah your fakta lagi, fakta yang lain, ibaratnya seperti itu. Jadi sebetulnya si simple present tense ini adalah tenses yang paling paling sering digunakan gitu, karena memang ketika saya ngomong kayak gini, itu memang saya tuh pasti akan ngomongin fakta, kecuali memang saya ngomongin sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang emang dari dulu sudah terjadi atau kayak gimana. Tapi secara gampang dan secara biasa kita ngomong gitu ya, ini pasti sering digunakan karena kita sering begini. Misalnya saya bilang makan bakso enak nih gitu, makan bakso enak nih gitu misalnya. Itu kan sebuah itu gini, ketika simple present tense itu sense-nya gini, sampai saat ini tuh benar atau sampai saat ini kita yakini. Dimulai dari kapan keyakinan itu nggak masalah. Jadi ini tuh sering banget digunakan simple present tense ini untuk sesuatu yang you ngerasa ini adalah universal atau umum gitu. Nggak ada timeline-nya, nggak ada kemarin, nggak ada besok, dan nggak ada sedang dilakukan itu. Jadi ini sesuatu yang ya udah sih nggak penting kapan, tapi yang penting sekarang begini aja gitu. Saya gitu. Dan saya yakin ini sering banget gitu. Misalnya kamu ngomong gini, kamu teman yang baik gitu. Kamu guru yang baik misalnya. Saya makan misalnya. Atau saya saya belajar misalnya gitu. Nah, itu tuh artinya itu kalau saya bilang saya belajar gitu, I study aja gitu. Itu kemungkinannya cuma dua. Satu, you biasa study gitu ya, rutinitas misalnya setiap hari study gitu. Kalau saya misalnya tulis gini, I study math gitu. Cuman gini doang, saya belajar matematika. Ini kan kalau di simple present tense subject plus verb 1 sudah selesai. Karena memang si simple present tense cuma itu aja. Nah, ketika ada seseorang yang ngomong kayak gini, I study math gitu. Dia tuh kemungkinannya cuma dua. Yang satu, dia mau bilang bahwa kejadian dia atau kejadian dia untuk belajar matematika itu sesuatu yang terus berulang-ulang gitu, atau yang rutin, bahwa dia tuh mau ngomong bahwa aku tuh sering banget loh gitu baca aku tuh punya rutinitas untuk belajar matematika loh gitu, sebuah rutinitas. Or dia mau bilang bahwa saya tuh belajar matematika. Maksudnya belajar matematika itu adalah sampai saat ini dia itu belajar matematika. Dimulainya kapan belajar matematikanya atau berakhirnya kapan itu nggak masalah. Jadi ini ketika saya ngomong I study math itu adalah mau ngomong bahwa secara general itu seperti ini. Saya tuh belajar matematika. Jadi memang ini sering banget kita pakai sebetulnya. Kalau kita compare sama Indonesia ya, bahasa Indonesia tuh ini sering banget gitu. Kalau saya pakai ini memang ketika saya tuh nggak yakin gitu. Bukan nggak yakin ya. Saya ya udah ngomong aja gitu, tapi nggak terlalu concern atau nggak terlalu peduli sama waktunya gitu. Jadi ini buat sesuatu yang general lah, ibaratnya seperti pernyataan-pernyataan yang general seperti itu, yang kita yakini gitu, seperti itu.
Jadi di luar ini, di luar dua ini, maka tenses ini nggak akan berlaku. Tenses ini hanya untuk menyatakan dua hal ini. Di luar ini kita akan pakai tenses yang lain kalau misalnya you punya beberapa kondisi. Misalnya lagi dilakukan itu pakai present continuous gitu. Tapi kalau untuk simple present tense itu hanya untuk mereveal atau mengatakan dua hal ini, bahwa itu adalah rutinitas dan fakta atau kebenaran atau pernyataan seperti itu. Sampai sini jelas teman-teman semua? Jelas, Ma'am. Jadi kalau you bilang oh sedang dilakukan, enggak, itu punya tenses lain, itu adalah present continuous, tapi memang dalam present cuman dia punya kondisi lain, yaitu adalah continuous seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini yang paling kalau saya bilang sih memang yang basicnya gitu ya. Kan ketika you ngomong ya, ketika you ngomong sama teman-teman you gitu ya, iya, aku mau udah belajar dong. Aku mah udah belajar, kalau udah belajar berarti dia pakai past tense. Alah, belajar, itu berarti pakai present. Nggak mungkin lah belajar, gitu. Present. Nggak mungkin bisa juga, present lagi. Jadi sering banget memang kita pakai itu, tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya butuh itu ketika bahasa Inggris. Gitu. Jadi sebelum kita ngomong bahasa Inggris, kita harus paham dulu nih. Karena kita jago banget bahasa Indonesia, ya kita harus paham. Di dalam bahasa Indonesia itu apa sih? Gitu, artinya gitu sama. Oke. Nah, oke. Oke. Teman-teman semua. Ini contohnya ya. Jadi memang untuk Oke. Rumus dari simple present tense itu memang subject plus verb 1. Ya kan? Subjek plus verb 1, tetapi ada kondisi lain. Ketika subjeknya itu adalah he, she, it, maka dia harus untuk verb aktif aja ya, verb pasif mah tetap aja. Dia harus tambahin es atau is tergantung dari ininya. Contohnya ini, misalnya she, harusnya kan kalau it kan cuman gini doang ya. She eat noodles kan? Ya kan? Kan dia verb 1. It-nya. Tetapi karena si pelakunya adalah salah satu dari he, she, it, maka dia harus ditambahin s di belakangnya. Gitu. Oke. Nah, contohnya lagi nih, she speaks English. Padahal kan kalau misalnya pronoun yang lain atau subjek yang lain, misalnya I, ya itu speak aja English. Tapi dia nggak perlu pakai S karena memang yang perlu pakai S hanya he, she, it saja. Jadi ketika si subjeknya itu he, she, it, maka si verb aktifnya itu harus ditambahin S. Seperti itu. Untuk simple present tense. Sampai sini? Jelas ya? Oke, nah makanya saya bilang sama kamu saya nggak pakai time signal. Biasanya kalau misalnya seperti ini kan biasanya ada gini. Kalau misalnya ada kata everyday itu berarti simple present tense. Ini namanya time signal. Gitu. Ya, every week benar sih memang kalau misalnya ada ini cuman kita harus memposisikan diri kita bahwa ketika nggak ada ya, ketika misalnya nggak ada ya udah gitu. Ketika nggak ada ini, nggak ada ibaratnya nggak ada tanda-tanda ini, kita tetap tahu dia itu maksudnya apa gitu loh. Jadi makanya contohnya seperti ini. Nah, oke teman-teman nih ya, yang pertama I subjek ya plus go verb 1 plus C complement to school ya. Jadi yang paling penting sih sebenarnya depannya I go itu ya. Nah, tapi ini artinya apa kira-kira teman-teman? Ayo silakan. I go to school itu apa artinya di dalam bahasa Indonesia? Menurut you gitu. Karena kan ini salah satu dari simple present tense, dan simple present tense itu cuma boleh artinya dua hal tadi. Kira-kira apa menurut you? Kalau ini kira-kira orang itu probability-nya atau kemungkinannya dia mau ngasih tahu soal apa? Silakan. Ada yang tahu?
Yuk. Apa? Diem aja minta dipanggil ya. Oke, panggil nih. Jambo silakan. Artinya apa? Kira-kira kan tadi udah di atas sudah dibilangin bahwa si simple present tense ini cuma 2 arti aja. Apa dan apa. Jadi kira-kira kalau misalnya kayak gini, itu artinya apa? Silakan, Jambo, udah? Jambo. Yes, ma'am. Yo, apa kira-kira? Artinya? Saya pergi ke sekolah. Apa gimana? Pergi sekolahnya itu gimana? Oke. Yang lain? Oke, guys. Saya balik lagi ya. Balik lagi. Oke. Nih. Simple present tense itu artinya cuman 2. Yang pertama dia adalah sebuah rutinitas, yang kedua dia adalah sebuah fakta atau pernyataan bahwa itu benar menurut dia gitu ya. Jadi sebuah fakta lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya ini I go to school, ini kan karena kalau I go to school itu pasti simple present tense ya, karena I subject, go-nya itu verb 1, pasti dia simple present tense. Nah, pertanyaannya I go to school itu artinya apa? Dengan melihat fungsi dari simple present tense cuma 2 tadi. Jadi kemungkinan dia artinya apa? 1, Rutinitas rutinitas itu gimana? Jadinya gimana? Bahwa dia pergi ke sekolah. pergi ke sekolah tuh gimana? Setiap hari. Setiap hari atau Biasa dilakukan. ya biasa dilakukan atau kegiatan Berulang-ulang. berulang. Jadi si I go to school ini adalah ketika seorang bilang I go to school, wah dia kemungkinannya dia mau ngomong bahwa dia sering banget ke sekolah atau itu sebuah rutinitas, atau dia mau bilang bahwa aku tuh bukan pengangguran loh, aku tuh go to school like every week or every day gitu. Apa namanya artinya gitu. Selain itu dia mau ngapain lagi? I go to school. I go to school gitu. Selain rutinitas satu lagi tadi apa? Fakta. Artinya fakta gimana dia mau bilang apa? Bahwa Benar. ya benar pergi ke sekolah. Sampai saat ini dia masih pergi ke sekolah. Kayak ngomong gini leh, sekolah kok gitu. I go to school misalnya gitu. I go to school. Aku loh pergi ke sekolah gitu. Itu fakta. Kan kalau fakta kan gitu kan, pernyataan kan. Aku loh pergi ke sekolah. Aku pergi kok ke sekolah. Aku biasanya pergi ke sekolah. Aku selalu pergi ke sekolah. I go to school gitu. Jadi sesuatu kegiatan yang terus berulang atau dia mau ngasih tahu gitu bahwa for your information ya guys, I go to school misalnya kayak gitu. Kan kalau you ngomong kayak gitu kan, hey, misalnya sering kan, meskipun nggak ngomong secara panjang, tapi kan ngomongnya misalnya, hey, ranking 1, kan gitu kan. Kan sering mungkin gitu, ranking 2, dapat nilai A, kan gitu. Itu kan sebuah informasi yang you mau share. Sebuah pernyataan yang sampai saat itu masih betul. Seperti itu. Oke, selanjutnya I hate my sister. Nggak boleh ditiru ya ini ya. Kalau ini artinya apa secara umumnya? Saya Hit apa hit bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Memukul. Mukul ya. Beda lagi ada banyak nih mukul, ada slap itu menampar, punch itu nonjok, tapi ini mukul mungkin dipukul lah ya. Nah, artinya apa kira-kira ini? Kalau orang bilang I hate my sister, berarti di kepala kalian itu kemungkinannya dia artinya apa? Apa? Dia bandel ya. Bahwa dia apa? Bahwa dia apa? Dia bandel mukul kakaknya. Mukul kakak ceweknya ya. Maksudnya dia mau bilang bahwa ya I hate my sister. Apalagi selain itu? Bahwa
Ketika dipukul, apa? Dia mukulnya tuh gimana? Ayo teman-teman. Kejadian pemukulan ini artinya sebuah apa? Ayo, pasti bisa. Ayo apa? Sebuah? Fakta kalau emang dia mukul kakaknya. Iya, oke, itu fakta. Satu lagi apa? Mukulnya berkali-kali. Berkali-kali atau berulang-ulang. Itu juga bisa. Ketika seseorang out of nowhere atau ujuk-ujuk misalnya bilang, I hit my sister. Itu ada dua kemungkinannya. Yang satu dia mau bilang bahwa, aku mukul adik aku nih yang perempuan atau kakak aku yang perempuan nih. Gitu. Kalau ada orang ngomong kayak gitu kan, dimukul kan kita mikir, atau kalau dalam bahasa Inggris itu bisa artinya bahwa itu adalah sebuah kejadian yang berulang, lebih dari satu kali. Seperti itu. Jadi dua kemungkinan itu aja ketika seseorang bilang seperti itu. Sampai sini? Sampai sini subhanallah, Bu. Oke. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, contohnya ini, fakta ya. I love you itu kan sebuah I, subjek, love itu verb 1. Artinya dia kalau misalnya ada yang bilang I love you itu, karena love adalah verb ya, jadi harus namanya verb harus dibuktikan dan dia sebagai sebuah action gitu. Nah, berarti kalau ada yang ngomong kayak gini adalah faktanya bahwa si orang tersebut sayang sama kamu gitu ya. Nah, itu tadi yang tadi saya kasih tahu itu adalah yang pasif, yang aktif. Nah, kalau pasif gimana? Kalau pasif ya tinggal aja ininya ditambahin gitu. Misalnya he is a student. Artinya kalau he is a student apa? Berarti sampai saat ini dia orang pelajar sampai saat ini. Maisaro is a girl. Oke. Oke, apalagi misalnya Nur Laila mau ngomong Nur Laila pretty girl. Apa yang kurang? Ada yang kurang nggak? Is. Is adalah sebuah verb. Jadi ini nggak ada verbnya. Jadi kita kasih S ya. Nah, gitu. Ini tuh kalau misalnya yang pasif itu artinya sampai saat ini detik itu juga bahwa faktanya dia si Nur Laila adalah pretty girl gitu. Mau misalnya sorry ya Nur Laila, misalnya kemarin dia enggak gitu, itu urusan beda lagi. Tapi sampai saat ini dia masih seorang pretty girl. Untuk bisa jadi itu adalah sesuatu yang kita tahu semua, fakta yang kita tahu, atau untuk seorang aja gitu, nggak masalah. Misalnya cuma saya doang yang ngaku bahwa dia pretty girl, itu adalah sebuah fakta menurut saya, siapapun yang ngomong. Atau orang lain gitu, misalnya orang lain bilang enggak kok, berarti dia percaya bahwa sampai saat ini si Nur Laila ini nggak cantik amat gitu misalnya gitu. Seperti itu. Jangan deh nanti memicu pertengkaran ini. Oke, apalagi contohnya. Ini yang pasif ya, ini yang pakai yang bukan verb aktif. Kalau verb aktif mah jelas. Nah, untuk yang pasif ini nggak berlaku ya. Tadi he she it pakai s itu nggak berlaku ya, karena memang udah ada ininya. Masa mau ditambahin gini kan nggak mungkin. Gini aja gitu. Jadi yang tadi yang pakai es atau s ditambahin ini kayak misalnya she loves you, he loves you, it loves you, itu hanya berlaku untuk verb-verb yang aktif gitu ya, yang bisa dilakukan. Tapi kalau untuk ini enggak. Contohnya apa lagi? Misalnya titik-titik cat. Apa? Udah bisa? Maksudnya ini udah bisa jadi kalimat belum? Udah bisa belum?
Belum. Belum, harus ada apanya? Is. Verb, apa verbnya? Is. Yes. Artinya si Sania sampai saat ini dia adalah seekor kucing misalnya. Bebas lah ya namanya Sania kayak apa gitu. Oke, teman-teman. Coba saya kesini lagi ya. Oke. Kita coba ya. Sampai jam 3. Oke, 10 menit. Oke. Oke, guys. Saya mulai dari atas. Oke. Silakan Sutia, ini artinya apa? Saya makan bakso. Di mana makan baksonya? Enggak, maksudnya sense-nya gimana? Sensis. Enggak, maksudnya artinya tuh apa? Kalau di bahasa Indonesia tuh kalau misalnya ada orang yang ngomong ait bakso, kemungkinannya apa? Fakta. Gimana? Bahwa Dia beneran makan bakso. beneran makan bakso atau Kegiatan berulang. atau dia Rutinitas. rutinitas makan bakso atau berkali-kali? Berkali-kali. Berkali-kali apa? Makan baksonya. Makan bakso. Oke. Nur Laila silakan nomor 2. Mereka makan gula. Makan gula tuh gimana maksudnya? Jadi ya fakta kalau mereka itu makan gula dan mungkin memang rutinitas yang dilakukan mereka berkali-kali makan gula. Oke, oke. Adnan? Iya, mem. Yuk. Yuk, nomor 3. Iya. Dia cantik ini fakta bahwa dia tuh cantik. Oke. Sampai saat ini masih cantik nggak? Iya, Oke. Dia jelek nggak? enggak, dia cantik. Oke, good. Sekarang Rizky, silakan nomor 4. Mereka adalah murid. Faktanya dia adalah murid dan rutinitasnya dia setiap hari itu adalah murid gitu maksudnya. Kalau yang pasif sebenarnya nggak harus rutinitas sih, tapi itu sebuah fakta biasanya. Kalau Oke. they are student berarti dia guru bukan? Kenapa? Dia guru bukan? Mereka guru bukan? Bukan. Apa? Mereka siapa dong? Dia murid. Mereka murid. Oke, good. Hafilah. Guru mengajar matematika sebagai fakta. Terus guru mengajar matematika secara berulang atau rutinitas. Sampai saat ini dia masih ngajar? Sampai saat ini dia masih ngajar matematika. Oke. Ngajar sejarah? Tidak, hanya matematika. Oke. Kalau mungkin dia mengajar sejarah tapi di sini informasinya matematika ya. Oke, good. Jambo. It loves you. Aneh banget cuma ya udahlah. Oke, Jambo artinya apa ini? Jambo? Yes, ma'am. Ya, artinya apa yang nomor 6? Apa ini? Kemungkinan apa artinya? Dia cinta kamu. Apa tuh? Artinya dia cinta kamu tuh gimana? Oh, dia. Oke, dia. Oke lah. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin dia benar mencintai kamu.
Dia benar, dia adalah sebuah Kebenaran. ya, dan atau sebuah Rutinitas. Oke. Karina silakan number 7. Yes, Mim. Yuk, silakan Karina. Kambing makan rumput, Maksudnya? itu fakta. Fakta kalau kambing makan rumput dan rutinitas setiap hari. Dia makan apa? Rumput. Bunga makan nggak? Tidak. Makannya? Rumput. Oke. Thank you. Thank you. Aini silakan number 8. Gajah minum susu. Maksudnya? Sebuah fakta kalau gajah itu minum susu. Minum kopi nggak? Enggak. Minumnya? Susu. Atau berapa kali dia minum susu berarti kalau kayak gini? Berkali-kali. Oke, good. Aufa silakan. Diana silakan. Mereka berenang di kolam renang. Artinya? Mereka benar-benar fakta bahwa mereka tuh berenang di kolam renang. Terus? Dilakukan secara berulang-ulang. Lebih dari sekali? Iya. Oke. Bukan di empang? Bukan. Di mana? Di kolam renang. Di kolam renang. Oke. Adnan udah belum Adnan? Udah, Mem. Udah ya. Ini oke, Sentia berarti. Ntar, Sen. Yuk. Sentia. Sentia ada? Ada, Mem. Yuk, silakan. Artinya mereka berjalan ke sekolah. Jadi kalau mereka lagi berjalan ke sekolah. Lagi, hati-hati, lagi. Faktanya mereka berjalan ke sekolah. Tapi nggak lagi ya? Lagi, Mem. Nggak bisa lah lagi. Lagi beda lagi tensisnya. Oh, beda. Kalau lagi, jadi kalau ini tuh nggak boleh ketahuan kapan gitu. Gimana ya? Pokoknya nggak ada waktunya. Kalau lagi kan kamu lagi banget nih. Jadi jangan itu. Jadi ini harus gimana artinya? Jadi faktanya kalau mereka berjalan ke sekolah. Oke. Atau? Rutinitas. Apa? Rutinitas. Jadi dia apa ngesot? Dia ngesot nggak ke sekolah? Jalan. Sering apa gimana kira-kira menurut kamu? Sering Mem dilakuinnya berulang-ulang. Oke, good. Yafi sekarang. Habis ini saya. Oke. Oke, yuk. Faktanya dia lagi baca novel. Hati-hati. Lagi baca novel. hati-hati. Lagi enggak? Sedang. Enggak boleh. Enggak. Kalau present tense enggak bisa sedang. Enggak boleh lagi dilakukan tuh bukan pakai present tense. Simple present tense maksudnya. Jadi kalau ini artinya dia membaca kan? Writes apa? Menulis. Menulis apa? Dia nulis novel. Sampai saat ini nulis novel nggak? Nulis. Kapannya penting nggak? Nggak. Lagi penting nggak? Tidak. Lagi nulis atau enggak penting nggak? Tidak. Yang perlu tahu informasinya bahwa dia menulis. Sampai saat ini. Kapan dimulainya penting? Tidak. Sekarang lagi nulis apa enggak penting? Tidak. Betul begitu. Jadi nggak boleh. Nah, kalau misalnya lagi tuh beda lagi tensesnya. Oke, selain itu? Oke, saya hilangin A-nya. Ini apa? Rutinitasnya dia sedang menulis. Atau dia menulis? Novel. Iya, atau dia menulis
lebih dari lebih dari satu berulang. satu kali. Iya betul. Bisa jadi novelnya terus ditulis nggak selesai, atau dia nulis beberapa novel seperti itu. Tergantung, ini saya hapus A-nya, jadi kalau misalnya ini bisa pakai S, jadi lebih dari satu misalnya gitu ya. Nawal silakan, bentar dulu saya habis tiba-tiba blank. Oke. Oke, Nawal silakan. Nawal di sini. Iya. Silakan, ayo. Artinya apa? Dia mengecas baterai. Artinya? Dia selalu cas baterai itu. Boleh. Atau yang dicas yang lain nggak? Enggak. Yang dicas mobil nggak? Bukan. Bukan, apa yang dicas? Baterai. Dia lagi ngecas nggak? Enggak. Nggak penting nggak kira-kira tahu? Enggak. Dia lagi ngecas apa enggak? Enggak ya. Enggak. Tapi sampai saat itu dia ngecas. Oke, teman-teman semua. Aduh. Oke. Jelas ya teman-teman semua ya? Jelas, Men. Oke, kalau jelas saya stop recording.